waktu di dunia. Maka orang yang engkau ejek, orang yang engkau caci maki, di akhirat ini dia akan datang menuntut keadilan. Maka pahalamu berikan kepada orang yang engkau caci maki. Kita ini hadirin tidak puas rasanya mulut kita ini kalau tidak mencaci maki orang. Miskin kita hina, miskin malas bekerja. Kaya kita hina, kekayaannya beli mobil. Untuk apa beli mobil? Dipakainya bayar pajak terus. Putih dihina, putih tenaga. Hitam dihina, hitam gawe terus. Yang malam kepanasan hitam, pendek dihina, tinggi dihina, menghina terus mulut kita ini. Apalagi hati-hati bagi yang punya jabatan, direktur, pimpinan perusahaan, hati-hati. Kadang-kadang ada anak buah yang salah dalam melakukan pekerjaan, langsung marah si bos. Wah, kamu ini dasar goblok. Begitu saja gak becus. Begitu dikatakan goblok, anak buah ini mungkin akan tergores hatinya, sakit hatinya, tapi dia tidak bisa membalas. Cuma bawahan tidak bisa membalas, tapi tunggu nanti di akhirat. Tunggu akan aku minta amal. Maka jangan gampang-gampang kita menghina orang. Pernah ada cerita, ini sebuah cerita, belum tentu kebenarannya, tapi bisa kita ambil hikmahnya. Dulu di suatu kampung ada seorang wanita yang amalannya biasa-biasa saja, sholatnya biasa, puasanya biasa. Dia pun akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia dikubur, ada seorang kiai di kampung itu malamnya bermimpi ketemu dengan wanita yang meninggal itu. Ketika bertemu dia lihat si wanita ini sangat bahagia di alam kubur. Kemudian si kiai ini bertanya, wahai wanita, kenapa engkau sekarang di alam kubur ini sangat bahagia? Amalan apa yang membuat diri bisa sebegini bahagia dalam tubuh? Adakah amalan khusus? Si wanita menjawab, tidak ada sang kiai. Lalu saya juga heran, tiap hari saja dikirim pahala oleh tetangga-tetangga saya. Rupanya mereka tiap hari mencaci maki saya, tiap hari menjelek-jelekan saya. Maka amalan mereka tiap hari dikirim ke kuburan saya. Maka saya berharap agar setiap hari mereka terus menghina saya, agar pahala mereka diberikan kepada saya. Maka hadirin, kalau kita mencaci maki orang, kalau kita dihina orang, tidak perlu marah. Pahala terus hina saya, maka pahalamu akan semakin banyak. Tidak perlu marah. Rasulullah tidak pernah marah kalau dihina, tidak pernah marah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, dilunjak, tidak tahu. Tapi kalau agama yang dihina, beliau angkat pedang maju ke medan perang. Tapi kalau pribadi dihina, tidak marah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wakala hada waktu di dunia engkau memfitnah orang. Orang tidak salah engkau fitnah, akhirnya menyebar